makanya namanya udah nolak kesempatannya jadi film apa ya. Bersama saya Zaki dan Gua Wisnu. Dalam Lakon, sensasi video game horror. Lo kenapa ngelewatin RE7 yang rilis di 2017? itu udah bukan gua anggap Resident Evil soalnya Pak, mohon maaf. Udah gua lupain itu. Lu gimana sih lu? Ya, lu kenapa melupakan RE7? Apa masalahnya emang? Masalah lu apa sama dia? Nggak, kan jadi kalau kata gue yang namanya Resident Evil itu kan setiap trilogi dia punya gameplay yang dia merubah gameplay di setiap trilogi mereka gitu ya kan. Ini kita bicara di main storyline ya, kita bicara di main storyline Resident Evil di PS1 waktu itu yang klasik ya. Di Resident Evil 1, 2, 3 itu kan gameplaynya static camera ya kan. Static camera masih oke. Itu yang paling memorable, jelas lah itu. Terus kemudian Resident Evil 4, 5, 6 di PS2 dan PS3 itu gameplaynya third person mode ya, bukan static camera lagi. Udah gitu dia merubah latarnya, dia merubah musuhnya, jadi kesan horornya menurut gue udah tone down banget lah gitu. Nah yang lucunya muncul Resident Evil 7 waktu itu dengan main karakter Ethan Winters yang gua nggak tahu siapa itu. Terus masalah lo apa sama itu? Terus gua lihat ini Resident Evil apa Children of Corn anjing kata gua sih. Jadi gua ngerasa ini Resident Evil lo mau bikin horor khas kayak horor Amerika zaman dulu, gua bilang apa gimana. Resident Evil kan setahu gua kan horornya horor science gitu. Ini kenapa campur gaib anjir gitu. Gitu satu. Terus udah gitu gua sebetulnya nggak masalah dengan gameplaynya ya, karena gameplay di 7 sama 8 itu kan FPS tuh ya kan, first person. Berarti 9 bakal FPS lagi. 9 kemungkinan besar, kalau keluar 9 itu kemungkinan besar FPS lagi. Ngikutin trilogi ya. Setiap trilogi dia akan ganti gameplay. Sebetulnya gue nggak terlalu masalah dengan gameplay FPS itu atau first person mode itu, cuman gue ceritanya aja Pak, dari segi ceritanya udah kemana-mana gitu. Ya, apa sih aja itu? Jadi tanpa harus spoiler lah. RE7 ini memang beda jauh sama trilogi sebelumnya ya. Ceritanya jauh ya. Jauh banget. Tanpa harus spoiler ya. Iya, tanpa harus spoiler. RE8 juga beda jauh sama trilogi sebelumnya. Nah itulah. Jadi dia mencoba untuk mengaitkan dengan main storyline, dihadirkan kan si Chris di situ. Katanya Chris jadi jahat loh atau apalah gitu. Jadi maksa gitu. Ternyata si Ethan Winters nih kenal sama Chris nih. Ya, kata gue maksain. Harus masuk lah. Setidaknya franchise-nya masih sehat lah. Kalau dari segi franchise sih sehat banget. Sehat kan. Sehat tapi kembali lagi ya ini opini pribadi gua aja. Jadi kalau kalau di ngolam ini kan memang opini pribadi bapak-bapak yang tidak sempat main game. Iya, kalau ini hanya mengutarakan unek-unek aja lah gitu. Ya oke lah, gue paham lah. Nggak mungkin kan latarnya di Raccoon City terus mana udah hancur kan udah. Jadi dia nyebar kemana-mana. Oke, it's okay. Cuman kok kenapa jadi gabungan antara Skyrim dan Silent Hill anjir gitu kata maksud gue itu, gue nggak nerimanya di situ tuh. Aduh. Ya itulah makanya gue ya udahlah gue bilang. Udah terus terang nggak terlalu tertarik sih Pak, gue mulai ikut 7 ya, 7 8 tuh nggak tertarik. Gue tertarik ke 8 tuh gara-gara si Lady Tyrant-nya aja tuh. Alcina di Mistress gitu. Cuman itu doang faktornya. Gue demen, sisanya mah kagak dah. Kalau gue
memang nggak begitu ini sama RE. Cuman mainin terakhir ya 7 aja itu yang bener-bener gue mainin terakhir sampai pada akhirnya udah mau tamat cuma pada akhirnya kayak udah gue nggak tahan sama gore-nya. Gue tipe penikmat horor, tapi kalau ada gore tuh gue nggak suka. Maksudnya lo bisa bikin gore horor tanpa gore lah, tanpa ada darah-darah yang berlebihan atau internal manusia bertebaran kemana-mana, nggak perlu. Tapi kalau RE7 terlalu berlebihan. Jadi menurut lo ini yang ke-7 ini udah over banget ya? Ini nge-expose gore-nya tuh over ya? Over, tapi kalau untuk secara ambience horror dapat kok. Cuman terlalu over, terlalu gore, terlalu over. Jadi gue kayak ya nggak suka bagian situnya aja. Sangat disayangkan. Dan yang lucunya lagi kan ada rumor kalau gameplay di Resident Evil 7 ini kan terinspirasi oleh Silent Hill PT itu tadi ya, playable trailer, bener nggak? Kalau opini gue ya, entah mungkin kayaknya internalnya dari PT itu ada yang tiba-tiba pindah atau ke RE7. Iya bener, karena kan jadi terus membocorin. Itu kan diambang Kojima waktu itu keluar dari Konami kan, pas playable trailer keluar itu dia keluar nggak lanjut, ada kesempatan opportunity kali, sikat aja kali langsung sama Capcom kali ya. Tiba-tiba muncul terus tiba-tiba gue kaget, mirip banget. Tapi ya udahlah, intinya bagus lah RE7 lah. PT juga bisa lebih bagus lagi harusnya, tapi ya begitulah kenyataan. Iya, sebetulnya kalau buat orang yang belum pernah memainkan Resident Evil sama sekali ya, kemudian dia memainkan Resident Evil 7 sama 8, mungkin bagus loh. Mungkin ya. Mungkin kalau dia nggak tahu latar belakangnya Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia langsung main ke Resident Evil 6, mungkin mereka enjoy aja dan menikmati gitu. Karena latarnya sama sekali nggak sangat-sangat berbeda gitu dengan Resident Evil yang kita tahu sebelumnya gitu. Tapi karena berhubung gue udah ngikutin banget gitu dari main storyline aja ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pas begitu loncat ke 7 nih, masuk ke 7 loh, begini. Ini sih cocoknya nggak usah pakai nama Resident Evil nih, apa kayak gitu loh. Kalau nggak pakai nama Resident Evil mungkin gue mainin. Sampai begitu. Ya kalau ngomongin kita berdua nongkrong duduk ngomongin RE, ngomongin Silent Hill mah gak bakal kelar-kelar, sejam juga kurang kan. Iya. Jadi pertanyaan terakhir nih. Jadi intinya kalau buat lo Resident Evil tuh masuk salah satu menjadi game yang paling memorable buat lo, yang mempengaruhi hidup lo. Sebenarnya mau sampai mempengaruhi hidup sih enggak lah, cuman yang memorable jelas. Salah satunya itu untuk di konsol. Salah satu game yang sangat memorable ya. Iya, sangat memorable dari segi horornya, karena gue baru ngerasain horor yang seperti itu di dalam bermain video game itu maksud gue. Kalau menurut lo Silent Hill begitu juga? Iya, kalau buat gue Silent Hill dengan mudah masuk di salah satu papan atas yang sangat memorable buat gue lah, itu udah pasti kalau itu. Ada juga kayak Fatal Frame tapi tetap masih di bawah Silent Hill. Nggak, soalnya gini, kalau Fatal Frame itu kan kita maininnya mungkin pas kita udah mulai kuliah atau apa. Gue terus terang gue mainin Fatal Frame waktu pas kuliah dulu, dan mainin bareng teman-teman kan, have fun doang gitu, ngajar hantu, motoin hantu ya, tapi ya udah gitu, lewat gitu aja, nggak se-memorable si Resident Evil atau Silent Hill. Itu kesalahan lo. Kenapa emang? Main bareng teman-teman. Iya emang. Memang parah sih Pak, kalau dilihat sebenarnya kalau dimainin sendiri emang serem sebenarnya itu Fatal Frame tuh. Itu kesalahan lo. Udah Jak, ini kalau dilanjutin sejam, udah nyampe sejam nih. Ini udah sejam nih pas. Kalau nggak di-cut ini udah sejam ini. Ya udah, kita closing aja berarti ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Mungkin ingin menceritakan game-game horor apa sih yang memorable buat kalian, itu bisa tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin juga ya kita senang dengerin feedback ya. Betul. Kita senang banget kalau ada feedback dari saling sharing lah. Saling sharing gitu.
Apalagi kalau sesama bapak-bapak ya. Wah, ini pasti yang denger kayaknya bapak-bapak juga gitu. Ya tapi tidak menutup kemungkinan apa namanya Gen Z juga nggak apa-apa lah, namanya juga kita kan di sini sharing lah, berbagi tentang video game. Tapi yang pasti gitu. Kalau udah dengerin sampai akhir gini, ya kita minta like-nya lah. Buat apa? Iya. Buat ngedukung kita. Betul. Buat bikin konten lagi ke depannya. Syukur-syukur betul. Oke, udah malam Jak. Malamnya Jak. Terima kasih. Kita tidur apa lanjut episode baru nih? Itu bisa thank you buat semuanya udah dengerin sampai akhir ya. Terima kasih semuanya udah dengerin sampai akhir. Ya. Terima kasih semuanya.